Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Kembali lagi di channel saya ini Ardianto 02 TV, yang dimana channel saya ini memberikan informasi terkait dengan permasalahan hukum. Nah, teman-teman yang berada di jurusan hukum atau mahasiswa yang ingin nonton video ini, silahkan ya, karena ini berkaitan dengan permasalahan hukum. Saya ingin membagikan kepada teman-teman yang dimana saya pernah mengikuti media Zoom. Ada seorang hakim yang bernama Indro Sismoyo SH. Nah, beliau berada di NTT, yang berada di Pengadilan Negeri Waingapu. Ia menjelaskan terkait dengan jenis-jenis putusan dan teknis pembuatan putusan pidana. Nah, ya ini sangat penting bagi teman-teman. Siapa tahu kedepannya teman-teman menjadi seorang hakim atau jaksa, advokat, sebagainya ya, harus tahu tentang putusan-putusan di suatu persidangan. Nah, di sini beliau jelaskan. Mungkin lebih singkatnya kita lihat saja langsung ya, tidak lama-lama lagi. Lebih tepatnya kita lihat di sini. Sampaikan kepada saya, dan alhamdulillah ternyata adik-adik saya atau teman-teman saya atau saudara-saudara saya di peradilan semua tidak lupa sama saya, walaupun saya sempat menghilang. Setelah lulus saya menghilang, tidak lagi ikut campur lah ibaratnya, atau mungkin tidak pernah aktif lagi membantu teman-teman di peradilan semua, tetapi ternyata teman-teman tahu nomor saya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap salam sehat. Baik, di kesempatan ini saya diminta oleh panitia acara ini untuk membawakan materi terkait masalah jenis-jenis putusan dan teknis pembuatan putusan pidana. Walaupun ini ada kalimat selanjutnya, yaitu untuk persiapan kompetisi ya terkait masalah Piala Jaksagung, tapi pada prinsipnya maupun itu putusan perkara pidana maupun itu putusan pidana khusus maupun pidana umum, pada prinsipnya itu sama, karena dasar hukumnya juga sama, template-nya juga sama ya. Mungkin bedanya kalau putusan korupsi putusannya lebih tebal ya kan, karena di situ mungkin banyak sekali saksi-saksinya, atau mungkin dakwaannya juga tebal, atau sehingga putusannya itu lebih tebal. Tapi untuk konsepnya, strukturnya juga sama. Bahkan Mahkamah Agung sendiri per tahun 2000, kalau tidak salah itu per tahun 2012 atau 2009, saya tidak tahu pasti, lupa pastinya tahun berapa itu KMA mengeluarkan keputusan itu template putusan yang pertama digunakan. Namun sekarang per tahun 2019 sudah ada template putusan perdata. Kenapa itu Mahkamah Agung berinisiatif untuk membuatkan template? Karena kita saat ini para hakim dikejar atau dituntut untuk bisa menyelesaikan perkara dengan cepat, walaupun dengan beban perkara yang begitu banyak, tapi kita tetap dituntut untuk bisa menyelesaikan perkara dengan cepat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan bisa cepat terselesaikan. Baik, kemudian minta tolong next selanjutnya. Sebelum kita masuk materi ke lebih dalam lagi, mungkin sekedar pengenalan aja apa sih itu putusan. Jadi di sini saya menyampaikan ada putusan hakim dan ada putusan pengadilan. Apa sih perbedaannya putusan hakim dan pengadilan? Is being recorded. Jadi kalau kalau putusan hakim itu adalah proses atau setelah proses musyawarah dan putusan itu belum dibacakan, itu
masih dalam konteks putusan hakim. Namun setelah putusan itu dibacakan, ditandai dengan ketokan palu 1 kali setelah amar dibacakan, maka putusan itu menjadi putusan pengadilan. Seperti itu. Dan tentunya yang namanya putusan hakim itu yang isinya adalah pendapat hakim itu sendiri, dan tentunya putusan tersebut akan menimbulkan perbedaan. Tidak semua orang bisa menerima putusan dari pengadilan itu tersendiri. Sehingga para pembuat undang-undang ataupun di pajak kita memberikan suatu sarana buat The para recording pihak has yang stopped. tidak menerima putusan pengadilan This tersebut meeting is being upaya hukum recorded. yang telah disediakan. Jadi putusan hakim itu pada hakikatnya adalah putusan pengadilan pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau pendapat hakim yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan itu harus dibacakan terbuka untuk umum walaupun dalam prosesnya persidangannya bisa tertutup, tapi untuk pembacaan putusannya haruslah bersifat terbuka. Baik, kemudian terkait masalah putusannya itu sendiri, isi dari putusan pengadilan, ya putusan-putusan akhir itu amarnya bisa berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan tentunya untuk masalah ini teman-teman sudah bisa mengetahui isi dari putusan hakim atau jenis putusan hakim itu sendiri. Dan putusan hakim itu sendiri dijatuhi bukanlah serta-merta kita menerima atau membaca surat dakwaan habis itu kita langsung mengeluarkan putusan. Tapi putusan hakim itu tentunya proses untuk mengeluarkan menciptakan putusan hakim, tentunya di situ ada ada proses atau tahapan yang harus kita lalui, ya, sehingga akhirnya keluarlah itu putusan pengadilan itu sendiri. Kemudian dalam bentuknya memang putusan hakim itu sebut akan diberikan kepada pihak-pihak yang memang memiliki hak untuk pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima putusan itu, sehingga putusan itu bisa dibaca oleh pihak, dan nantinya putusan itu juga bisa menjadi bahan jika memang pihak akan mengajukan upaya hukum. Nah, dengan lahirnya putusan pengadilan tersebut, maka ditandai sebagai tanda bahwa perkara itu telah selesai. Nah, kalau putusan tersebut untuk putusan pengadilan negeri sendiri atau putusan tingkat pertama itu menandakan bahwa perkara itu sudah selesai pada tingkat pertama. Nah, tapi kalau ternyata ada upaya hukum, nah, nanti di upaya hukum sendiri, di pengadilan tinggi sendiri nanti juga ada produk putusannya lagi, dan itu dinyatakan bahwa perkara tersebut selesai di tingkat banding, walaupun nantinya ada proses-proses perkara, ada proses-proses pemeriksaan lebih tinggi. Baik, next selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis putusannya. Jadi hakim itu sebenarnya produk yang dikeluarkan hakim itu sebenarnya cuma ada 2. Ya. Tidak ada lagi produk yang dikeluarkan hakim. Produk yang dikeluarkan adalah cuma putusan dan penetapan. Itu saja 2 produk yang dikeluarkan hakim. Kemudian kalau jenis putusan itu di perkara pidana, ya, ada putusan sela dan ada putusan akhir. Putusan sela isinya ya, terkait masalah kewenangan mengadili, ya, absolut ataupun relatif, juga terkait masalah formalitas dakwaan maupun syarat material dari dakwaan itu sendiri, ya, bagaimana kita ibaratnya putusan sela itu kita menguji dakwaan itu sendiri apakah sudah sesuai dengan 143 KUHP, baik ayat 1 maupun ayat 2-nya. Kalau memang
tidak sesuai, nanti bisa dakwaannya itu bisa dinyatakan batal demi hukum jika memang dakwaannya itu tidak memenuhi 143 ayat 2, yaitu surat dakwaan jelas, lengkap, cermat. Kemudian selain putusan sela ada putusan akhir. Terus putusan sela itu kok kenapa dinamakan putusan sela? Nah, karena putusan sela ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis itu di sela-sela pemeriksaan perkara. Sebenarnya perkara ini kalau tidak ada keberatan atau tidak ada eksepsi, ya, perkara ini akan jalan. Cuman karena di tengah-tengah pemeriksaan itu ada eksepsi atau ada keberatan, akhirnya itu harus disikapi. Cara menyikapinya adalah melalui putusan sela. Namun tidak jarang juga putusan sela ini bisa menjadi putusan akhir. Kemudian putusan yang kedua adalah putusan akhir yang isinya tadi sudah disampaikan, ya, berupa pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait tadi di awal tentang struktur putusan pidana. Nah, ini ternyata SKKMA-nya tahun 2014. Jadi di struktur putusan perkara pidana, apapun itu, mau pidana khusus maupun pidana umum, tetap kita acuannya itu di pasal 197 KUHP. Nah, sebelum ada template, kita mengacunya ke pasal 197 KUHP, dan untuk membantu kinerja para hakim agar bisa menyelesaikan perkaranya dengan cepat, Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA yang berupa template putusan. Jadi, ini menurut saya salah satu bentuk teman-teman yang akan mengikuti kompetisi dipermudahkan. Sehingga yang awalnya pada waktu zamannya saya membuat putusan itu, karena referensinya sangat sedikit, ya, waktu itu belum ada direktori putusan yang selengkap sekarang, sehingga waktu itu kita minta referensi putusan aja kita harus datang ke pengadilan. Setelah itu datang ke pengadilan, ternyata meminta putusan di pengadilan itu tidak semudah yang waktu itu saya bayangkan. Kita harus tahu nomornya, dan padahal waktu itu kita tidak tahu. Kita hanya datang ke pengadilan dan minta, Pak, saya mau minta putusan korupsi. Nah, perkara siapa? Anak kita perkaranya apa, perkara nomor berapa, kita nggak tahu, ya, jadi kita bingung juga menjawab. Ini setelah adanya template, seharusnya teman-teman yang akan ikut kompetisi itu lebih mudah. Karena apa? Di dalam template itu sudah mencakup sekolin amar tuntutannya sudah ada. Terus kolom saksi, teman-teman tinggal masukin aja keterangan saksinya, nama, masukin keterangan saksinya. Dan mungkin yang di situ struktur yang teman-teman harus berpikir itu adalah struktur terkait masalah pertimbangan hukumnya. Tapi untuk posisi letak-letaknya sebenarnya itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena di dalam struktur atau template putusan itu sudah jelas sekali. Ini kolom untuk hakim mempertimbangkan unsur pidana. Ini kolom hakim untuk mempertimbangkan jika adanya pembelaan. Itu sudah jelas sekali. Bahkan sampai amarnya sendiri itu sudah ada. Misalkan di situ amarnya karena terdakwanya ditahan, di amarnya sudah ada pilihannya, apakah terdakwanya tetap di dalam tahanan. Jika terdakwanya awalnya tidak ditahan dan dalam putusan ternyata terdakwanya ditahan, maka di amarnya itu kita memilih memerintahkan. Kenapa memerintahkan? Karena awalnya tidak ditahan. Tapi kalau ditahan, sejak awal ditahan, ya kita mempertegas saja, menetapkan terdakwa untuk ditahan. Nah, ini struktur putusan pidana itu ada putusan akhir, yang ada putusan pra peradilan juga. Ini struktur putusan ini ada di template semua, ya. Template putusan sela, putusan akhir, dan putusan peradilan, putusan peradilan itu ada semua. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan dapat browsing terus dapat SK-nya plus lampirannya, nah itu bisa mempermudah. Kalau teman-teman ternyata pada waktu browsing atau tidak menemukan lampiran dari SK ini, nanti saya bisa kirim ke pengurus untuk bisa digunakan pegangan. Baik, selanjutnya, next.
struktur putusan sela ya. Ini lebih ke masalah isi dari putusan sela, biasanya itu terkait dengan materi keberatan. Nah, keberatannya biasanya itu terkait masalah dakwaan tidak dapat diterima ya. Terus putusan sela terkait masalah apakah eksepsinya itu bisa diterima atau eksepsinya tidak dapat diterima. Nah, jika memang dalam eksepsinya itu majelis melihat bahwa eksepsi dari terdakwa ataupun dari penasihat hukumnya telah menyentuh pokok perkara, biasanya itu juga dituangkan dalam putusan sela, dan di dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertegas atau mengunci pertimbangannya. Ya, jangan hanya bilang menolak atau menyatakan alasan keberatan dari penasihat hukum terdakwa, menyatakan tidak beralasan atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak diterima ya, karena telah menyentuh pokok perkara. Jangan seperti itu, tapi harus ada kalimat penutupnya, atau istilah dari kami itu adalah paragraf mengunci. Jadi menimbang bahwa karena materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut di atas telah menyentuh pokok perkara, maka menurut majelis hakim harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan diputus pada putusan akhir. Itu biasanya kalau kami dikenal sebagai kalimat pengunci. Baik, selanjutnya. Nah, ini definisi dari putusan sela. Baik, putusan sela itu adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir. Kalau istilah gampangnya yang waktu saya game itu ya, putusan yang dikeluarkan di sela-sela agar mudah diingat. Nah, tapi kalau definisinya secara undang-undang seperti di dalam slide, yaitu putusan sela adalah putusan antara sebelum dijatuhkan putusan akhir untuk menjatuhkan keberatan atau eksepsi terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 156 KUH. Jika di dalam putusan sela telah dipertimbangkan bahwa meskipun keberatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP tidak dapat diterima atau materi keberatan tersebut sudah memasuki pokok perkara, baru bisa diputus bersama-sama dengan perkara pokoknya, maka hendaknya inti keberatan terdakwa tersebut disinggung atau dipertimbangkan lagi di putusan akhir pada saat pertimbangan unsur dakwaan pertimbangan pokok perkaranya. Nah, maksud dari poin kalimat atau paragraf kedua ini maksudnya adalah jika di dalam putusan sela teman-teman itu sudah menyatakan atau mengunci bahwa keberatan terkait masalah ini ya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir sehingga keberatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Hingga akan dipertimbangkan di putusan akhir. Karena teman-teman di putusan sela sudah menyatakan akan mempertimbangkan di dalam putusan akhir, sehingga pada waktu teman-teman mempertimbangkan unsurnya, ya, itu harus disinggung juga, disebut juga di dalam putusan akhir. Itu sebagai bukti penegasan atau penegasan kita atau konsekuensi kita, apa yang kita sudah sampaikan di dalam putusan sela kita pertegas di putusan akhir. Ya ibaratnya kita menepati janji lah. Kalau cara gampangnya kita menepati janji. Karena janji kita di putusan sela katanya mau dijawab di putusan akhir. Itu harus dijawab di putusan akhir. Jangan sampai di putusan sela kita berjanji akan menjawab di putusan akhir, tapi ternyatanya di putusan akhir tidak dijawab. Dan selanjutnya, nah ini struktur putusan akhir. Nah, ini yang harus ada dalam putusan tersebut. Ya, ada kepala putusan, ya, irah-irah. Nah, biasanya di sini ada di atasnya sebelum irah-irah itu biasanya itu ada namanya nomor perkaranya. Dan sekarang setelah adanya template, Mahkamah Agung juga mengeluarkan petunjuk pengisian, petunjuk penulisan di dalam putusan tersebut. Contoh kayak misalkan penulisan nomor perkara, misalkan kayak PN Jakarta Pusat, PN-nya itu tulisan PN-nya apakah disambung dengan JKT atau titik
atau cuma spasi. Itu di dalam petunjuk itu juga sudah bagaimana cara penulisan nominal angka. Nominalnya atau apakah dalam putusan itu adalah untuk nominal uang adalah RP tanpa spasi, kemudian nominalnya, kemudian koma 00, nggak boleh pakai strip, dan putih dengan tulisannya, misalkan Rp100.000, kurung buka, Rp100.000, kurung tutup. Nah ini setelah adanya nomor putusan, ada kepala putusan atau biasa yang disebut adalah irah-irah. Ada yang tahu mungkin irah-irah putusannya? Nah, saya yakin tahu kalau teman-teman yang biasa ikut kompetisi pasti sering baca putusan, apalagi anak-anak fakultas hukum sangat disayangkan kalau tidak pernah baca putusan. Karena kalau kita mau skripsi pasti kan kita harus baca putusan. Kalau sekarang kan lebih gampang kayak zamannya saya dulu. Kalau zamannya saya dulu mencari putusan itu sangat minim sekali. Karena masih terbatas. Kalau sekarang Mahkamah Agung sudah punya sistem direktori putusan, dan setiap pengadilan itu setelah perkaranya itu putus wajib mengupload putusannya. Kalau tidak diupload maka itu akan menjadikan temuan, karena kita di pengadilan itu kita punya aplikasi yang namanya itu SIPP, Sistem Informasi Pengadilan. Nah itu terintegrasi dalam artian SIPP kita itu, SIPP pengadilan tingkat pertama bisa dilihat di tingkat banding dan juga bisa dilihat juga di Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung melalui Direktur Peradilan Umum itu bisa memantau satker-satker mana atau pengadilan negeri mana yang tidak patuh untuk mengupload putusan. Ya, terima kasih untuk jawabannya terkait masalah irah-irah demi keadilan dan kesatuan terawat, irah-irah dalam putusan. Kemudian setelah irah-irah biasanya kita ada paragraf pembuka, dan itu sudah ada di template. Kemudian setelah itu baru masuk ke identitas terdakwa. Identitas terdakwa dalam template juga sudah ada. Nanti teman-teman tinggal masukin saja identitasnya, ya. Dan kemudian biasanya di dalam setelah identitas di dalamnya itu ada terkait masalah status penahanannya, apakah dia terdakwa ditahan atau tidak. Nah baru setelah itu apakah terdakwanya didampingin atau tidak, itu juga harus masuk ke situ. Nah terus terkait petitum tuntutan. Nah sebelum petitum tuntutan biasanya kita itu memasukkan penetapan penetapan dari ketua pengadilan atau dari wakil ketua pengadilan tentang penunjukan majelis hakim atau hakim. Kemudian setelah itu ada penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang ditunjuk, ya, terkait masalah hari sidang. Kemudian setelah itu adalah berkas-berkas lain yang bersangkutan. Nah setelah itu baru nanti ada petitum, ada tuntutan. Nah tuntutan ini hanya berisi isi tuntutannya saja, bukan semuanya. Ya. Makanya saya sebut di sini adalah petitum tuntutan, atau mungkin dalam putusan adalah amarnya saja yang dimasukkan. Kemudian setelah itu baru tentang pembelaannya. Namun pembelaannya ini belum kita pertimbangkan, hanya kita ambil pokok-pokok dari pembelaannya saja. Pembelaannya itu terkait masalah apa sih sebenarnya? Kalau misalkan ternyata pembelaan itu menyatakan bahwa terdakwa ini harus dibebaskan atau harus dilepaskan karena alasannya 1 ini, 2 ini, 2 ini, nah, itu belum kita pertimbangkan. Kita hanya meng-copy paste materi dari pembelaan itu tersendiri. Kemudian setelah pembelaan barulah kita masuk
materi atau semuanya itu, kecuali identitas nggak usah kita masukkan, tapi isi gugatannya itu kita masukin utuh-utuh ke dalam ke dalam putusan. Namun terdakwa tidak mengajukan keberatan, atau bisa juga namun terdakwa mengajukan keberatan yang telah diputus melalui putusan sera dengan amarnya. Nah, masukin nih amar. Kemudian setelah itu baru masuk ke keterangan saksi. Nah, posisinya itu kadang pada waktu pemeriksaan ini untuk posisi peletakan saksi ya, kadang untuk kalangan hakim sendiri masih ada perbedaan tentang masalah kapan sih saksi adercat dimasukkan, apakah setelah saksi acat atau saksi adercat. Masih ada perbedaan. Terkait masalah struktur saksi, kalau ada yang perbedaan itu tidak masalah. Nah, cuman kadang ada yang berpikir kalau saya sendiri, saya selesaikan dulu saksi-saksinya, mau itu saksi acat maupun saksi adercat, kita selesaikan dulu. Baru setelah itu baru ahli. Kenapa saya pakai konsep itu yang saya tuliskan di slide? Karena saya mempertimbangkan struktur alat bukti dalam perkara pidana. Karena alat bukti yang pertama di dalam pidana adalah saksi, maka saksi yang saksi dulu kita selesaikan, mau itu saksi acat maupun adercat, kita selesaikan dulu. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke ahli dengan menimbang bahwa dengan kalimat pembukanya atau paragraf pembukanya menimbang bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan 3 orang ahli ya, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Nah, itu berbedanya. Kalau di saksi itu memberikan keterangan, kalau ahli harus memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, ahli atas nama bla bla bla, nah, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya bukti. Ada juga yang cukup 1 ahli nama, habis itu titik 2 keterangannya juga ada. Itu tidak masalah karena di atasnya sudah ada namanya paragraf pembuka, ya, paragraf yang sudah menjelaskan bahwa ahli ini telah disumpah. Jadi sehingga di bawahnya adalah cukup keterangannya saja. Kemudian setelah ahli selesai semuanya, baru kita terdakwa. Karena di dalam struktur alat bukti, terdakwa itu mendapat posisi atau mendapat kedudukan paling terakhir. Sehingga terakhir. Ini setelah terdakwa selesai, baru masuk ke fakta hukum. Waktu tanggal berapa sempat kita ketemu juga membahas tentang fakta hukum. Apa sih itu fakta hukum? Dan teman-teman juga sempat menanyakan fakta hukum dengan analisa yuridis, dan waktu pertemuan itu sempat saya sudah menjelaskan. Nah, jadi analisa yuridis itu tidak dikenal dalam putusan. Ya. Baik, saya ulangi tadi kena mute. Jadi di dalam putusan itu tidak mengenal analisa yuridis. Nah, istilah analisa yuridis itu digunakan oleh rekan-rekan dari penuntut umum. Biasanya itu tercantum di dalam tuntutan. Nah, sedangkan untuk putusan sendiri, ya, menggunakan istilahnya itu fakta hukum. Jadi fakta hukum itu adalah apa yang terbukti di dalam persidangan yang diperoleh ya, dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dikaitkan contoh amar pada putusan pra-peradilan. Jadi kalau putusan sidang pra-peradilan itu konsepnya kayak proses perkara perdata.
Nah, ada permohonan, habis itu ada jawaban, setelah itu ada replik, duplik, saling menjawab, saksi, kesimpulan, baru nanti adanya putusan. Nah, ini yang saya ambil ini ya, saya jadi slide ini saya ambil di template putusan. Kalau ternyata kita mengabulkan permohonan pra peradilan, sudah ada. Satu, mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon, sudah ada. Itu yang makanya kita bisa lebih cepat dalam membuat putusan. Tidak seperti dulu lagi, bisa sidang, udah perkaranya sudah selesai, tapi putusannya belum ada juga. Masih sering terjadi. Tapi kalau untuk sekarang tidak bisa karena banyak permudahan-permudahan yang sudah diberikan oleh mahkamah. Ini hanya sekedar contoh template yang ada di template. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi yang coba saya jelaskan. Jadi dalam penyusunan fakta hukum di dalam putusan itu tidak wajib, seperti yang tadi saya jelaskan, itu balik lagi kepada hakim sendiri, hakim maunya seperti apa, hakim maunya ada fakta hukum atau tidak, itu juga nanti dalam unsur kita harus penjelasan unsur, kita juga harus kalau memang ada ahli juga kita harus lihat semua, dan keterangan terdakwa juga, itu nanti barulah kita masuk ke pertimbangan. Biasanya ada yang menggunakan istilah penimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat, dan pengakuan terdapat tersebut di atas, majelis hakim ada yang bilang berkeyakinan, ada yang bilang berkesimpulan. Mungkin kalau hakim yang menyatakan berkeyakinan terminologi di dalam KUHP, karena kan di kalau nggak salah 182 ya, kalau nggak salah itu yang seseorang dinyatakan bersalah kalau sudah didukung oleh dua alat bukti, dari dua alat bukti tersebut lahirlah keyakinan hakim. Hakim tersebut menggunakan terminologi kalau kesimpulan itu hakim tersebut menggunakan terminologi yang ada di dalam perdata, karena beranggapan bahwa putusan itu adalah kesimpulan dari pendapat hakim. Nah, ya, untuk mempermudah dan suatu fakta atau keadaan yang tidak relevan dengan kemudian pidana tidak dibenarkan menggunakan kualifikasi pidana. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke rahmat, kita tetap menghargai bahwa orang itu belumlah dinyatakan kita bersalah, maka kita tidak bisa menggunakan kualifikasi pidananya. Kayak contoh orang mengambil kerbau, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kerbau. Itu tidak bisa, karena kata pencurian itu sudah masuk dalam kualifikasi pidana, dan itu juga dari Mahkamah Agung sudah tunjuk itu kualifikasi pidana dari pasal-pasal yang di dalam KUHP. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini terkait masalah kalau di dalam pasal terkait masalah unsur. Kalau teman-teman bahasa pasal, pasti kan ada di kalimat atau di kata pertama dalam pasal itu kan biasanya menyebutkan unsur barang siapa atau unsur setiap orang. Nah, biasanya kalau teman-teman berkompetisi membuat berkas putusan, biasanya unsur pasal ini teman-teman dijelaskan dan itu yang paling pertama. Apakah itu salah? Tidak, karena kita aja di kalangan para hakim itu ada dua hakim yang berpandangan. Satu, unsur barang siapa tetap harus di paling depan. Nah, ada yang berpendapat kalau unsur barang siapa itu bukan
bukan unsur pokok. Jadi unsur pasal barang siapa atau setiap orang ini adalah unsur yang sifatnya itu mengikuti, sehingga jika kalau perbuatannya itu perbuatannya itu terpenuhi semua dan terdakwa ini terdakwa ini bukan orang yang gila atau tidak terpenuhi dasar pemaaf maupun pembenar, nah dengan sendirinya unsur barang siapa itu telah terpenuhi. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu putusan dan ternyata unsur barang siapanya itu tidak adanya langsung unsur pokoknya saja, itu bukan putusan salah karena itu style dari hakimnya masing-masing. Nah, ini di penjelasannya unsur barang siapa tidak harus dibuktikan. Dalam artian unsur barang siapa itu tidak perlu dimasukkan ke dalam putusan, nanti dengan sendirinya setelah unsur deliknya atau delik pokoknya sudah terbukti, maka ini dengan sendirinya terbukti. Nah, dan yang poin selanjutnya adalah jika hendak ingin dibuktikan, nah berarti dicantumkan dalam putusan satu unsur barang siapa atau setiap orang. Tapi hal tersebut hendaknya dijelaskan secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang lebar. Biasanya kita hanya memeriksa unsur barang siapa itu melihat dari dari identitas terdakwanya saja, dilihat dari identitas terdakwanya saja, dan pada waktu kita memeriksa identitas terdakwa sudah membenarkan, maka unsur tersebut telah dipenuhi. Dan terkait masalah orang itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu masih perlu kita mendalami delik pokok lainnya. Nah, nantinya kan unsur pasal tidak harus mengikuti urutan dalam undang-undang. Nah, kan ada unsur barang siapa masuk ke unsur subjektifnya, yaitu biasanya unsur barang sengajanya. Nah, kita jelaskan dulu unsur barang sengajanya, baru nanti unsur objektifnya. Jika unsur subjektif, ya, dengan sengaja atau tanpa hak di depan unsur objektif, sebaliknya dipertimbangkan unsur objektifnya lebih dahulu. Jadi kita pertimbangkan dulu perbuatan. Jika sudah terbukti semuanya, barulah kita mempertimbangkan apakah dia bisa kita mintain pertanggungjawaban atau tidak. Jadi walaupun terdakwa ini sudah terbukti, kita nggak bisa serta-merta ya, katakan bahwa terdakwa ini sudah bisa dipidana. Itu tidak bisa. Kita harus menguji dulu, ya, apakah dia memang bisa kita mintakan. Nah, unsur objektif pasal yaitu suatu perbuatan atau keadaan yang terjadi. Contohnya kalau untuk kasus korupsi, ya unsur memperkaya diri sendiri. Terus kalau unsur subjektifnya yaitu berkaitan dengan unsur dengan sengaja, ya, terus unsur dengan melawan hukum, nah, itu unsur subjektifnya. Kemudian selanjutnya terkait masalah dalil pembelaan terdakwa. Nah, jika terdakwa mendalilkan tidak melakukan perbuatan seperti unsur yang didakwakan, maka hendaknya dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur pasal. Nah, kalau memang seperti ini, ada juga yang
unsur pasal sudah dijelaskan dan sudah terbukti juga yang digabung. Kalau memang di dalam pembelaan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Tapi kadang kan pembelaan dari terdakwa itu kan macam-macam. Ada dia yang membantah unsur, ada dia yang mengulik hal lain atau membahas yang lain. Itu nanti pintar-pintarnya majelis hakim atau jeli-jelinya majelis hakim, apakah ini akan dimasukkan ke dalam pada waktu hakim itu akan menguraikan unsur pasalnya ataukah akan dibikin poin tersendiri. Kemudian ini jika terdakwa mendalilkan perbuatannya bukan kejahatan atau pelanggaran dipertimbangkan setelah perbuatan materialnya terpenuhi. Ini berarti kita sudah menjelaskan unsur-unsurnya, unsur-unsur pasal sudah terpenuhi, baru nanti kita mempertimbangkan terkait masalah apakah ini kejahatan atau pelanggaran. Nah, itu biasanya nantinya kita akan menyisipi pertimbangan hakim secara filosofis ataupun secara sosiologis. Baik, selanjutnya nah ini terkait masalah keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan dan meringankan itu bentuk untuk hakim itu menilai apakah hakim menjatuhkan putusan atau menjatuhkan strahmat sesuai dengan maksimal yang ditentukan undang-undang, ataukah mungkin menjatuhkan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, atau mungkin lebih dari tuntutan penuntut umum tapi masih di bawah maksimal di undang-undang, atau mungkin di bawah minimal yang ditentukan sama undang-undang, atau istilah sekarang itu adalah minimal khusus. Itu dimasukkan. Kayak contoh misalkan hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum dengan pertimbangan keadaan yang meringankan. Contoh kayak misalkan si pelaku korupsi ini sudah mengembalikan uangnya, itu dimasukkan ke dasar atau keadaan yang meringankan. Jadi di dalam kata-kata keadaan meringankan dan memberatkan ini sendiri, hakim itu ada dua versi. Ada yang menggunakan kata-kata keadaan, ada yang menggunakan hal-hal. Tapi kalau kita mengacu KUHAP, ya kita menggunakan keadaan yang memberatkan. Nah, keadaan memberatkan dan meringankan wajib dicantumkan dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana. Wajib dicantumkan tidak berarti harus selalu diisi kalau memang tidak ditemukan keadaan yang dimaksud. Wajib dicantumkan tidak berarti harus diisi. Nah, itu artinya di dalam sebelum kita menjatuhkan strahmatnya itu kita harus memasukkan keadaan yang, contoh misalnya keadaan yang meringankan. Terus di bawahnya kita masukkan majelis tidak menemukan keadaan yang meringankan. Itu artinya kita tidak mengisi, tapi padahal kalau kita baca kan kita mengisi, oh ternyata hakim itu tidak menemukan keadaan yang meringankan. Biasanya kapan sih hakim itu memasukkan atau mengisi keadaan meringankan itu tidak ditemukan? Nah, biasanya jangan dipandang itu diberikan kebebasan. Ya, hakim itu bebas, yang bisa membatasi hakim adalah cuma undang-undang saja. Jadi beberapa hakim ada yang mencantumkan keadaan yang meringankan, tidak ditemukan keadaan yang meringankan, tetapi dia itu menjatuhkan putusan lebih tinggi dari tuntutan, tapi masih di bawahnya undang-undang. Nah, kalau saya pribadi, kalau memang saya menjatuhkan putusan di atas tuntutan, saya akan bilang saya tidak menemukan keadaan yang ringan. Dalam artian keadaan ringan itu nih. Terus kalau keadaan memberatkan, kita lihat di dalam fakta persidangan. Contoh misalkan apakah dia residivis, pernah dihukum, terus perbuatannya bagaimana, kayak misalnya korupsi, mungkin keadaan memberatkannya karena si pelaku ini tidak mendukung proses atau program pemerintah untuk
program pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, terus yang ketiga selanjutnya ini adalah sebagai kalau bisa gitu. Kalau bisa keadaan yang memberatkan itu hendaknya bukannya menjadi dasar dari dakwaan. Jadi itu ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh seorang Hakim Susmoyo SH. Mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman ya, mengenai putusan di satu persidangan merupakan hal yang penting, karena di sana menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, mungkin itu yang dapat dipahami dari penjelasan tadi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.